Kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Agus Abdul Muhaimin Iskandar MSI, bersama Ibu didampingi yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Melki Lawakalena, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Emilia Nomeni, Ketua DPRD Kota Kupang Bapak Richard Oja, Wali Kota Kupang, Bupati Kupang, unsur Forkompinda, dan seluruh rombongan akan diterima dengan tutur adat dalam Natoni oleh Sanggar Bes Baun Tuan. Oke, sip. Oke, ya. Oke, standby. Abis ini langsung lepas. Ang beses mangunang Noy ang beses ng tulong sa mga Nale Okosuki manghone Kita manis Timane Abile kisot nale kung nabul Nale Pilolis nale kung manaat Nale kisot mga mubunan Mga kumubuti human Ikaw pulo ang lusan Provinsi Nusa Tenggara Timur Pinsuki namin. Ang kailangan gubernur Pinsuki namin. Ang bupati Pinsuki namin. Kaya mawali ko sa Pinsuki namin. Pansit na lang kung paufet na. Patang si Maminang ang mitay man Ay pofet mamhone. Ako muslim man Sama sinode no Pinsuki namin. Tutay sa mga nakatipo at siya ko ay lamatipo na. Pisulok niyo may ato na. Sa Jesus na rin kung nabulot na. Umaampi mauman na. Kapatay na sinit yung binanang sintutay sa na. Kung may sinungan ng lungang na na. Kapatay man din ang saunet na. Kapis kang binanang minolo na. Hindi naman ko lumutang ko na. Selanjutnya, berkenan kiranya Bapak Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan rombongan, berkenan menerima selempang tanda selamat datang dalam bingkai kasih dan persaudaraan oleh Majelis Harian Sinode Bumi. Iya. Dalam Natoni, ucapan selamat datang berisikan tentang ucapan terima kasih kepada Tuhan untuk pemerintah. Kemudian iringan syair-syair doa yang tulus kepada pemerintah, sinode dan tokoh agama. Kemudian ucapan terima kasih dan iringan doa agar sidang berjalan dengan lancar dan juga damai. Iya, dan kita masih menyaksikan pemberian selempang tanda kasih Bapak Ibu. Hey, 1, 2, 3. Check 1, 2. Hey, check, check 1, 2. Hey,
1, 2. Cheek, 1, 2. Cheek. Cheek. Cheek, 1, 2. Hey, cheek, cheek. Cheek, 1. Turunan Nusa Tenggara Timur kepada para tamu undangan yang sudah hadir gitu ya. Menko dan Ibu ya dikenakan busana adat Nusa Tenggara Timur sebagai tanda kasih persaudaraan dan selamat datang di Nusa Provinsi Tenggara Timur dan juga menjadi satu keluarga. Betul sekali, menjadi satu keluarga di bumi Floban. Memang proses menggunakan busana tidak mudah ya, rekan Pongki. Dan kalau kita lihat, kayaknya ini menggunakan pakaian adat Timor. Iya, sudah selesai. Boleh tepuk tangan bersama kita Berikan semua. tepuk tangan yang paling meriah untuk pemakaian ya turunan daerah Nusa Tenggara Timur. Karena kalau kita lihat di sini kayaknya masih menutup gitu ya. Kita belum tahu pakai pakaian adat apa ini. Sepertinya pakaian adat Timor. Dan saat ini bisa kita saksikan bisa dikenakan selempang tanda kasih dalam ucapan selamat datang di tempat ini dan dalam bingkai persaudaraan, bingkai kebersamaan ya. Betul sekali, karena tamu yang datang juga ini merupakan tamu kehormatan yang lumayan banyak gitu ya, sehingga kita menerima dengan tanda kasih dan tanda kekeluargaan. Dan tentu dalam momen yang bermartabat ini, momen yang luar biasa ini kita sungguh bangga sebagai warga Gumi menyaksikan seluruh prosesi ini. Prof Haris mana? Prof Haris? Prof Haris mana? Prof Haris. Prof Haris, Prof Haris. Prof Haris. Kawasan Dr. Haris Abdul Muhaimin Iskandar MSI, dan prosesi yang kedua akan ditandatangani oleh Ketua Majelis Sinode Kemit Bapak Pendeta Samuel Benyamin Pan. dan Ketua Majelis Sinode Kemit Bapak Pendeta Samuel Benyamin Pandi STH dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baiklah, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk anugerah Tuhan rumah kita bersama diresmikan pada hari ini 1 Oktober 2025 pada saat perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Baik, setelah ini Bapak Ibu dimohon berkenan juga menerima burung merpati untuk dilepas sebagai simbol penyertaan Roh Kudus serta simbol perdamaian dan kemurnian dan awal yang baru. 1, hitung sampai 3 ya. Kita tahan dulu ya dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Iya. Baik.
Baik, dan setelah itu kami mohon juga untuk melangkah ke depan di bawah tangga ini, dan kita akan menyaksikan penyerahan. dan silakan kami bisa mengundang Bapak Menteri Koordinator bersama dengan Ketua Majelis dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur dan beberapa rombongan lainnya tidak akan mengikuti bersama pembuntingan pita. Dan setelah itu Ya, yang akan pembuntingan pita akan dilakukan oleh Bapak Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Kiai, silakan. 3, 2, 1. Dengan berkenan melangkahkan kaki menuju ke ruangan dalam gedung Kementerian Mengikuti acara selanjutnya. Selamat datang di rumah kita bersama. dan juga Tadi dicari, dapetnya bisa Pak, aman Pak. Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andus Abdul Muhaimin Iskandar MSI, bersama Ibu Rustini Muhaimin Iskandar, didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, Ketua Majelis Sinode Gemit dan Majelis Sinode Harian Gemit memasuki gedung Gemit Center. Undangan kami mohon tetap berdiri. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan berdiri. Bapak Ibu wartawan, kami mohon memberikan ruang, acara akan segera kita mulai. Hadirin yang kami hormati,
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam damai bagi kita sekalian. Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andus Abdul Muhaimin Iskandar MSI, bersama Ibu Rustini Muhaimin Iskandar, yang kami hormati, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, Ketua Majelis Sinode Gemit, Majelis Sinode Harian Gemit, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Sinode Gemit kepada Bapak Pendeta Sanep Yohanes Enablegur STH. Disilakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Kristen Protestan, dan Bapak Ibu agama lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami naikkan syukur dan hormat kami kepadamu, oleh karena Engkau menjadikan segala sesuatu indah dan baik adanya. Peristiwa iman yang Engkau nyatakan kepada kami semua keluarga besar Gereja Masehi Injili di Timor. Hari ini Engkau izinkan Gedung Gemit Center dapat
diresmikan oleh hambamu Bapak Dr. Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Majelis Sinode Gemit Pendeta Samuel Benyamin Pandi. Kami percaya bahwa ini adalah berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami di hari yang bersejarah. Tanggal 1 Oktober kami rayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Biarlah peristiwa iman ini menjadi berkat anugerah untuk merawat bangsa dan negara Republik Indonesia, untuk merawat kebinekaan keberagaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biarlah gedung ini menjadi wadah untuk menampung masyarakat yang akan melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas sosial, bahkan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kami tatang seluruh agenda kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Perjumpaan yang indah bersama hambamu, Bapak Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini, kiranya menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk membangun kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Seluruh agenda yang akan berlangsung saat ini, kami tatang hanya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa di sorga. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang dan bersyukur. Amin. Hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita mendengarkan bersama sapaan Ketua Majelis Sinode Gemit kepada Bapak Pendeta Samuel Benyamin Pandi, Sarjana Teologi, disilakan. Tabe budik hita hutu-hutu. Bawa belingin. Selamat tonaye. Soda molek. Aumina auleko neu alaki. Ini sapaan khusus untuk Gemit. Tapi saya juga menyapa saudara-saudara, khususnya bagi Bapak Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Kalau diizinkan saya sapaan paling dekat Cak Imin. Itu rasanya seperti kakak beradik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila, itu biasa Pancasila, salam Pancasila. Ya saudara, saya mau menyapa semua tapi saya sapa satu-satu, saya kira nanti mewakili. Saya menyapa yang terhormat juga Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Abang, Saudara, dan Bapak biasa bilang, Anak Sarani. Kemudian saya juga menyapa Bapak Wali Kota Kupang dengan Wakil, Ibu Wakil, Ibu Serena. Kami menyapa semua bupati-bupati yang mewakili undangan yang ada baik dari Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Wakil Bupati Malaka, Rotendao, juga Alor. Kami menyapa semua mitra-mitra, sahabat-sahabat kami, semua yang hadir, semua pimpinan. Saya menyapa Mama Emi sebagai Ketua DPRD RI bersama semua anggota Dewan. Saya yang lain saya tidak sapa saudara, tapi di dalam nama Yesus saya mau sampaikan,
Namamu ada di hatiku, engkau berharga dan mulia. Tuhan memberkatimu. Dengan hati yang penuh syukur kami menyambut kehadiran Cak Imin di rumah persaudaraan ini. Saya baca dalam tradisi NU selalu ada kutipan yang indah. Kami datang sebagai sahabat, kami hadir untuk bersilaturahmi, bukan untuk mencari lawan, melainkan untuk memperluas persaudaraan. Lantas di Tanah Timur, dari negeri saya, di Rote, kami biasa bilang begini, lain ita hene, lain ita manaha. Artinya, datanglah sebagai saudara, pulanglah sebagai bagian dari keluarga. Itu dalam sapaan kami. Hari ini ungkapan itu nyata dalam kehadiran Cak Imin. Ini sejarah dan kebanggaan. Seorang Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Kabinet Merah Putih, hadir di negeri selatan, tanah kering Nusa Tenggara Timur. Kami percaya Cak Imin akan menemukan tunas-tunas harapan di balik karang, ilalang, dan padang yang retak. Katanya, angin dari timur memberi kesejukan dan matahari selalu terbit dari timur. Maka kami yakin angin panas dari timur akan menuntun Cak Imin membawa perubahan bagi Indonesia. Cak Imin, kami berdiri sebagai Gereja Masih Injil di Timur. Ada kurang lebih 2,2 juta jiwa jemaat tersebar di 889 desa, 111 kelurahan. Dari NTT hingga NTB, dari Surabaya hingga Batam, bahkan sampai ke Malaysia. Kami hidup bertumbuh dan bergumul dalam berbagai keterbatasan, tetapi juga kami bertumbuh di dalam pengharapan. Waktu tadi, Cak Imin menorehkan tanda tangan. Sesungguhnya Cak Imin sedang ikut menenun bersama kami. Seperti selimut putri-putri timur, diikatkan di kepala, ada pilu, ada doa, ada cinta. Cahaya pemberdayaan akan lahir dari air mata ibu-ibu, dari suara perempuan yang mencari keadilan, dari anak-anak yang berteriak untuk masa depan yang lebih baik. Saya ingat kata Gustavo Guterres, teologi is not only to interpret the word, but to transform it. Teologi bukan sekedar tafsir, tetapi partisipasi dalam perubahan nyata. Kenapa saya kutip itu? Ada persidangan. Dan persidangan ini bukan hanya melahirkan pikiran-pikiran dogma yang tidak memberi dampak sosial. Kalau persidangan ini hanya menghasilkan pikiran-pikiran dogma, kita tidak ada bedanya dengan ahli-ahli Taurat. Harus berdampak. Dan karena itu, Menko Pemberdayaan memberi simbol, kami siap memberi dampak bagi NTT, bagi Indonesia. Pak Menko, Pak Cak Imin, gedung ini lumayan berat ini. Nah, kalau keseluruhan panitia lapor katanya 17,1 miliar, sekitar itu. Itu datang dari uang para penjual ikan, penjual garam, datang dari hasil-hasil kelapa, jagung, ikan, datang dari hasil-hasil tenunan rumput laut, jagung titi dan gula, datang dari kemiskinan. Kenapa kami harus bangun? Karena setelah dicek, gedung kantor kami itu mengalami patah struktur. Kami harus juga pindah dari kantor itu. Maka ini menjadi kebutuhan yang paling utama. Semoga gedung ini bisa menjadi rumah persaudaraan, rumah juga untuk dipakai dan bisa menjadi salah satu kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Jadi Pak Gubernur, di kantor Gubernur itu ada tilangga itu. Saya tidak tahu apa pesannya, tapi kadang saya pikir tilangga itu kan milik orang Rote. Kadang kami orang Rote itu jangan sampai kami hanya sampai di depannya, di dalamnya kami belum sampai-sampai itu belum.
Tapi di sinode ada tanda itu terbuka bagi semua dan kami juga bisa sampai di dalam. Semua, rumah terbuka untuk semua. Pak Menko Caimin, setelah ini izinkan kami mengikuti jejak langkah Bapak. Kami mau ke Jakarta, berjumpa dengan Bapak untuk bicara lebih serius. Karena membangun NTT, kami yakini juga bisa dimulai dengan membangun bersama Gereja Mesias Injili di Timor. Kami sudah siapkan MOU-nya, supaya kita membawa cerita hebat dan ragam potensi dari desa-desa, dari anak-anak stunting, dari orang miskin, kemiskinan ekstrim di NTT, dari sekolah-sekolah yang sederhana dan dari rumah sakit yang terbatas. Kami yakin jika perubahan dimulai dari NTT, dari Gemit, maka Indonesia akan merasakan dampak yang luar biasa. Karena pemberdayaan tanpa masuk di jantung dan dapur yang paling berat di Indonesia, itu bukan pemberdayaan. Bapak sedang masuk di jantung utama dari pemberdayaan. Karena itu, selamat datang Bapak Menko. Saya ingat ada dua turunan, Yakub dan Esau. Itu anak Ishak, keturunan Abraham. Mereka sempat menjauh, tapi satu waktu mereka bertemu, lantas kata Yakub kepada Esau, melihat wajahmu seolah-olah melihat wajah Allah. Melihat rupa Caimin seolah-olah kami menemukan harapan. Selamat menikmati kebersamaan, kurang-kurang kami mohon maaf. Kurang-kurang izinkan kami pergi untuk kita bicara lebih lanjut. Biasanya di gereja ini, Pak Caimin tanda saja. Ini saya mau kasih ingat satu rahasia. Betul. Setelah ini Pak Caimin tidak akan pernah lupakan kami. Dan Pak Caimin akan merindukan kehadiran kami selalu. Dalam doa dan kebersamaan. Salam Gemit. Satu untuk semua, semua untuk satu. Satu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saya tutup dengan pantun. Pakai cakep, Pak. Datang ke timur melihat laut biru. Angin berhembus membawa sejuk damai. Selamat datang Caimin, sahabat baru. Mari bersama Indonesia kita majukan sampai jaya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita mengikuti Sekapur Siri Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena SSI APT, disilakan. Yang terhormat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, senior kami, Bapak Dr. Honoris Causa Abdul Muhaimin Iskandar, beserta Ibu, dan jajaran dari Kementerian Kemenko PM, para deputi yang hadir pada hari ini dan staf ahli. Yang saya hormati Ketua Sinode Gemit, Bapak Pendeta Samuel Pandi beserta seluruh jajaran yang sudah membangun gedung pertemuan yang megah ini. Tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta Samuel Pandi ini, beserta seluruh jajaran yang akhirnya menuntaskan penyelesaian gedung Gemit Center ini. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi NTT, yang juga warga Gemit, Pak Menko. Ini warga Gemit juga nih. Ibu Emi Nomleni,
beserta seluruh warga Gemit yang ada di berbagai tugas-tugas pemerintahan. Tepuk tangan dulu buat yang bertugas di mana-mana. Baik di DPRD, baik di pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, di mana-mana yang pasti sudah disumbangkan Gemit bagi NTT dan bagi kita semua. Yang saya hormati Kajati Provinsi NTT, Pak Set, ini kemarin saya hadir di gereja Toraja, tapi ini juga bisa, kalau gereja bisa warga Gemit juga nih. Tadi saya diganggu tadi Pak Menko, saya kan jarang pakai jas begini. Ya, tadi Pak Kajati bilang sudah kayak pendeta kayak begini. Karena saya jarang pakai jas begini Pak Menko. Kemudian yang saya hormati juga Pak Wali Kota Kupang, Pak Dr. Christian Widodo beserta seluruh jajaran, pimpinan instansi dari pusat yang bersama dan menyertai Pak Menko, dari BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai lembaga, dari Komisaris BRI dan yang lain. Yang saya hormati para ketua klasis Gemit yang ada dari berbagai daerah yang hadir pada hari ini. Ada 57 ya Bapak. Ini dari berbagai daerah NTT Pak Menko. Ibu Wakil Wali Kota Kupang, Nona Serena Francis. Karena masih sendiri Pak Menko, jadi saya masih panggil Nona Pak Menko. Para donatur yang sudah meringankan pembangunan Gemit Center ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya Bapak Ibu, para pendeta dan jemaat Gemit yang saya kasihi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam bahagia dan salam perdamaian buat kita semua. Kita masih salam damai terus nih biar NTT aman ini. Karena kondisi masih belum damai-damai juga nih, masih demo terus tiap hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja, yang telah membuat kita semua bisa berada pada acara peresmian gedung Gemit Center dan pembukaan sidang Sinode Istimewa 3 yang akan diselenggarakan oleh Sinode Gemit. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar jemaat Gemit atas selesainya pembangunan Gemit Center ini. Nanti bagian kami di Provinsi dan Maeminum ini lagi berproses, Pak Samuel. Ya. Karena mekanisme pemerintahan ini kita sudah siap tapi belum bisa masuk, masih tunggu proses pembahasan, tapi sudah siap. Biasa sama nama Emi, tinggal ini tok. Tentu pekerjaan besar ini tidak mudah. Saya masuk di tempat ini sejak masih proses pembangunan beberapa kali. Waktu DPR RI saya membuat acara di sini 2-3 kali. Kemudian juga sampai hari ini saya baru terkaget sudah jadi dan sudah beres Pak Menko. Ini hebat luar biasa ini. Ini bukan pekerjaan mudah ini. Membangun gedung sebesar ini. Ini semua pasti dengan gotong royong, dengan hati dan tentu dengan berbagai sumbangan yang sudah diberikan dengan masing-masing cara. Hadirin yang saya hormati, Gemit Center ini menjadi lambang kesatuan seluruh jemaat Sinode Gemit. Seperti disampaikan oleh Pak Pendeta Samuel Pandi, tersebar bukan cuma di NTT, di Timor, di Rote, Sabu, Alor, Flores hingga Sumba, tapi memang jemaat Sinode Gemit ini ada di seluruh Indonesia dan bahkan di berbagai negara sedunia. Saya mendengarkan sendiri dan pernah melihat langsung dari warga jemaat Sinode Gemit waktu saya ke Malaysia, ketemu juga dengan warga Gemit yang lagi merantau di Malaysia. Tentu ini adalah, gedung ini adalah simbol dari persatuan, di mana seluruh kekuatan klasis Sinode Gemit dan seluruh jemaat Gemit bisa berkumpul di sini. Simbol pelayanan misi di mana pelayanan internal dan juga eksternal bisa dibuat di sini. Dan juga yang pasti adalah simbol harapan, di mana gedung ini memberikan harapan tentang banyak hal yang bisa dikerjakan melalui kehadiran gedung ini. Ini semua adalah sebuah persekutuan yang baik bagi kita semua, bukan saja bagi Gemit, tapi tentu bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Perlu kami laporkan juga di sini Pak Menko, pada waktu lalu ide tentang membuat ada
tempat di mana kita bisa menjual produk-produk NTT, karena program kami adalah One Village One Product, sekarang menjadi One Church One Product, One Mosque One Product, One Community One Product. Kami di provinsi belum sempat membuat NTT Mart sebagai tempat untuk menjual. Yang duluan ada malah GG Mart, Pak Menteri. Mereka duluan ada dibanding pemerintah. Ini luar biasa. Dan itu ada peran dari Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Pak Agus yang hari ini hadir. Terima kasih. Dan tentu seperti tadi sudah disampaikan, kehadiran Pak Menko hari ini akan memberikan berbagai hal yang nanti kita akan dengar dari arahan beliau. Tadi juga kami baru dari Sekolah Rakyat, ada banyak hal yang nanti kita akan bisa dengarkan, arahan dan juga pesan dari Pak Menko untuk kita semua di Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi warga dan jemaat Gemit. Akhirnya sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menko yang sudah berkenan hadir di Provinsi NTT untuk berbagai acara. Tadi beliau sudah dari acara Sekolah Rakyat dan melihat MBG, dan hari ini, sore ini meresmikan Gemit Center ini. Kami berharap agar sinergi antara pemerintah dan Gemit terus berjalan, dan khususnya nanti melalui pesan-pesan dan juga arahan dari Pak Menko bagi kita semua. Semoga kita bisa melihat banyak hal positif yang bisa kita kerjasamakan antara pemerintah dan Gemit, khususnya antara Gemit dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Ini saya bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat buat Pendeta Samuel Pandi dan seluruh jajaran pimpinan Sinode Gemit. Selamat buat jemaat Gemit di mana saja, dan semoga kita semua semakin diberkati dalam tugas kita ke depan. Bersama-sama kita boleh teriakan, ayo bangun jemaat Gemit. Ayo bangun jemaat Gemit. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Indonesia. Ayo bangun Indonesia. Jadi ayo bangun jemaat Gemit, ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Biar lengkap pas ada Pak Menko di sini. Ini saya bisa kami sampaikan, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Salam perdamaian buat kita semua. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyaksikan selayang pandang pembangunan gedung Gereja Masehi Injil di Timor pada tayangan berikut ini. Dalam doa kami melangkah, dalam air mata perjuangan, kami bangun
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andus Abdul Muhaimin Iskandar MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur NTT, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bupati Kupang Bapak Yosef Lede beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Wali Kota Kupang Bapak Christian Widodo beserta Ibu Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan, saya cintai, saya muliakan Ketua Sinode Gemit Bapak Pendeta Samuel Benyamin Pandi beserta seluruh pengurus Gemit yang saya hormati. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Pak Z Tadungalo, pejabat tinggi dan madya pratama dari berbagai kementerian, para pendeta dan tokoh-tokoh agama, para jemaat Gemit, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan pada siang sore hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bertemu sekaligus dengan penuh semangat dan bangga bersama-sama meresmikan Gemit Center, Gereja Masehi Injili Timur Center di Kupang pada hari ini. Semoga kebahagiaan ini terus membawa keberkatan dan kesuksesan buat kita semua. Saya didampingi oleh beberapa deputi, staf khusus, dan jajaran, juga ada Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pak Eko Nugrianto. Hadir bersama-sama, ikut bersyukur, berbangga atas peresmian Gedung Gemit Center di Kota Kupang. Gedung ini akan menjadi saksi kebangkitan masyarakat NTT yang lebih berdaya dan sejahtera. Gemit Center dengan tema Buah Iman Wujud Pelayanan adalah sebuah komitmen yang luar biasa. Apalagi kita menyaksikan sejarah perjalanan Gereja Masehi Injili di Timur ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi upaya pemberdayaan dan menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. Selama ini Gemit telah membuktikan bukan hanya menjadi kekuatan agama dan iman, bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga telah menjadi subjek penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Saya mendengar dan mendapatkan informasi, Gemit juga telah memberikan berbagai pelayanan yang sangat signifikan bagi seluruh masyarakat, khususnya warga Gemit di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Di luar negeri,
saya mendapatkan informasi bahwa Gemit juga pernah sering melakukan advokasi terhadap pekerja migran di berbagai pelosok dunia. Bukan hanya memfasilitasi tetapi juga membuka sinode yang aman bagi keluarga korban. Sungguh saya sangat merasa bangga mendapatkan penghormatan dan penghargaan, diberi kesempatan untuk bersama-sama meresmikan Gemit Center yang saya muliakan. Saya lupa ini, Ibu Ketua DPRD Provinsi NTT, saya kira sudah pulang. Ibu Emilia Julia Nomleni. Dan tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Kita tidak perlu ragu-ragu untuk terus menjadi bagian dari semangat keagamaan yang mampu melayani dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya kemandirian. Kemandirian yang dibangun atas keberdayaan masyarakat. Langkah Gemit yang terus melakukan pemberdayaan, bahkan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang memutus mata rantai kemiskinan dan menjadi sarana fondasi pemberdayaan. Pak Pendeta Samuel Benyamin Pendi telah bertemu dan diskusi panjang lebar dengan saya di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia siap bekerja sama dengan Gemit untuk kemajuan, kemandirian, pemberdayaan masyarakat, baik warga Gemit maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, saya menjadi saksi bahwa jaringan jemaat Gemit yang begitu luas adalah kekuatan sosial yang besar yang akan terus menjadi kekuatan pemberdayaan, menjadi partner bagi pemerintah. Dan saya berharap bukan hanya di NTT, tetapi juga di wilayah-wilayah lain. Tadi sudah dijelaskan, selain Surabaya, Kalimantan, NTT, NTB, Batam, dan Sumatera pada umumnya. Iman yang membebaskan, keadilan sosial, solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan ekologis sebagai pondasi nilai Gemit telah selaras menjadi prinsip-prinsip pemberdayaan. Kita sebagai bangsa masih memiliki tidak kurang dari 2,38 juta jiwa saudara kita yang masih dalam kategori miskin ekstrim. Mereka itu menjadi tanggung jawab negara dan kita semua untuk terus tumbuh, tergraduasi, berkembang, berdaya, menjadi masyarakat mandiri dan sejahtera. Kemiskinan dan ketidakberdayaan harus kita akhiri. Sejak pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, dibentuklah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, di mana seluruh bentuk-bentuk pelayanan dan bantuan sosial harus kita dorong seimbang menjadi kekuatan pemberdayaan. Masyarakat harus terus diajak menjadi subjek dan menjadi kekuatan yang memiliki motivasi untuk bangkit berdiri di atas kemandirian dan produktivitas. Kita semua tidak main-main dan kita sungguh-sungguh dalam menanggulangi kemiskinan di negeri kita tercinta, khususnya di NTT. Pak Gubernur menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di NTT pada umumnya terus-menerus mengalami penurunan. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur kita. Tentu ini atas kerja keras pemerintah pusat, daerah, dan yang lebih penting dari itu adalah partisipasi, gerakan bahu-membahu, gotong royong yang didorong oleh masyarakat pada umumnya. Dan kita menyaksikan
Kemit telah memiliki sejarah panjang berkontribusi bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga NTT. Dengan demikian, kita tinggal melanjutkan langkah-langkah sukses dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang selama ini kita miliki. Pemberdayaan bisa kita lalui melalui penciptaan lapangan kerja dan juga melalui perluasan kesempatan berusaha. Melalui Inpres nomor 8 tahun 2025, kita memiliki 3 strategi mengatasi kemiskinan. Yang pertama, mengurangi jumlah pengeluaran masyarakat. Yang kedua, melalui meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga, mengurangi dan menghilangkan kantong-kantong kemiskinan di tanah air. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat melalui Inpres nomor 8 tahun 2025 itu memiliki tugas untuk memimpin 43 kementerian dan lembaga di dalam bersama-sama bahu-membahu mengatasi kemiskinan di tanah air maksimal 5% pada tahun 2026. Tentu Kemit memiliki peran penting dan strategis. Saya mengajak mari kita terus bahu-membahu mewujudkan cita-cita mulia Indonesia yang berdaya, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, mari kita lanjutkan peran-peran agama. Peran agama yang sesungguhnya telah dibuktikan dengan sungguh-sungguh oleh Gereja Masehi Injili di Timor ini dengan berbagai program-program yang sangat produktif. Tokoh-tokoh agama menjadi penggerak, penyadar umat, menjadi pendorong produktif yang termasuk menjadi bagian integral dari ibadah kita. Saatnya kita bersama-sama bangkit, membangun NTT sebagai kekuatan ekonomi kreatif. Bahkan kita punya harapan NTT menjadi ibu kota ekonomi kreatif nasional kita. Ini menjadi salah satu jalan produktif melalui ekonomi kreatif. Sudah banyak negara telah membuktikan ekonomi kreatif berdampak yang sangat besar dan tidak kalah besar dibanding ekonomi lainnya. Berbagai negara seperti Singapura, Thailand, Korea telah membuktikan ekonomi kreatif selain UMKM mendongkrak ekonomi nasional. Kita melalui UMKM, ekonomi kreatif, ekonomi pedesaan telah berkontribusi minimal 70% dari PDB kita. Pertumbuhan ekonomi kita didominasi oleh kontribusi UMKM dan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Kemit dan seluruh jajaran menjadi satu cara yang efektif bentuk kolaborasi masyarakat dengan para tokoh-tokohnya. Saatnya kita dengan Kemit dan pemerintah berkolaborasi intensif mewujudkan pemberdayaan melalui penciptaan ekosistem. Ekosistem inilah yang akan menjadi satu sistem yang menyelamatkan seluruh pembelanjaan negara lebih produktif. Kita berharap seluruh anggaran negara memiliki misi pemberdayaan. Untuk itu kita akan mendorong terwujudnya pendampingan, pelatihan, dan edukasi yang sistematis untuk masyarakat mandiri. Kita juga terus akan membuka akses lewat berbagai platform digital, pameran, event-event mancanegara, dan menjadikan pusat bisnis ekonomi kreatif. Kita juga ingin terus pemerintah berusaha mampu melayani sebaik-baiknya bagi seluruh kebutuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Berbagai upaya mewujudkan kemudahan berusaha, pengurangan pajak, bahkan mendorong pembiayaan yang mudah, murah, tanpa jaminan bagi ekonomi kreatif dan bagi UMKM kita. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
akan terus berupaya menghadirkan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh. Pelajaran pengalaman ini menjadi satu kesungguhan kita, dan mari kita bersama-sama NTT masa depan, Indonesia masa depan di tangan UMKM dan ekonomi kreatif bisa kita mulai bersama-sama. Kepada semua pihak saya mengajak, mari kita terus bangun kolaborasi produktif pemerintah dan masyarakat, tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan vokasi, sehingga kita optimis pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Ekonomi tanpa kualitas manusia yang unggul hanya akan menjadi kekuatan gelembung sementara. Kekuatan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan akan mendorong kekuatan kita untuk tumbuh dan berkembang secara bertahan dan sustain. Kita terus perlu mendorong kekuatan sumber daya manusia, termasuk memberikan jaminan sosial yang memadai. Jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenaga kerjaan akan terus kita dorong. Pemerintah akan berusaha terus agar badan jaminan sosial seperti BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan terus menjadi kekuatan yang menyangga kualitas sumber daya manusia kita. Saya mendengar kontribusi Gubernur NTT juga tinggi, bahkan 100.000 pekerja rentan mendapatkan bantuan iuran bagi BPJS ketenaga kerjaan, sehingga setiap APBD juga berkolaborasi melahirkan sumber daya manusia tenaga kerja yang produktif. Tepuk tangan untuk Gubernur kita. Bentuk-bentuk kolaborasi dan konvergensi inilah yang harus kita teruskan, sehingga kita semua bisa mempercepat seluruh proses pertumbuhan manusia Indonesia yang kuat, kokoh, berdaya, dan mandiri. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Gemit, sukses selalu dan terus berkarya untuk negeri kita. Selamat atas gedung baru yang megah dan luar biasa, atas seluruh partisipasi dan kebersamaan para jamaah Gemit yang selama ini bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Om. Om Santi Santi. Terima kasih. Santi Om. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pengeresmian Gedung Gemit Center Kupang. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia beserta Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara pada sore hari ini. Dan selanjutnya Bapak Menteri bersama Ibu Rustini Muhaimin Iskandar, Bapak Gubernur NTT dan Ketua Majelis Sinode Gemit berkenan dapat meninggalkan tempat acara diantarkan dengan tarian TB. Selanjutnya Bapak Menteri bersama Ibu Rustini Muhaimin Iskandar, Bapak Gubernur NTT dan Ketua Majelis Sinode Gemit berkenan dapat meninggalkan tempat acara diantarkan dengan tarian. Iya. Kita akan bersama dalam tarian TB bersama Bapak Menteri di tempat ini dan Ibu. Tarian TB adalah tarian tradisional dari masyarakat Belu dan Malaka di Nusa Tenggara Timur yang menjadi simbol ekspresi kegembiraan, kemenangan dan keberhasilan dalam berbagai upacara adat,
keagamaan, serta acara sosial seperti perkawinan dan panen padi. Terlalu indah Tuhan, duduk sebagai saudara. Hadirin, mari kita berikan aplaus dan sambutan yang hangat untuk tarian TB Bapak Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia bersama Ibu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota, Wakil Wali Kota Kupang, beserta Bapak Ibu hadirin lain. Kami mengundang dengan hormat semua Bapak Ibu Pendeta KMK boleh mengambil bagian dalam tarian TB, mengantar Bapak Menko untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Bapak Ibu KMK, Bapak Ibu Pendeta berkenan boleh mengambil bagian dalam tarian TB. Tarian TB selesai, kami silakan Bapak Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia bersama Ibu mengambil gambar bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bapak Ibu hadirin lainnya. Sekali lagi pengambilan gambar bersama, kami silakan Bapak Menteri bersama Ibu berkenan mengambil gambar bersama Bapak Ibu hadirin lainnya. Berkenan Bapak Ibu yang hadir kita berdiri, menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, termasuk Bapak Ibu yang ada di lantai 2 berkenan boleh berdiri. Terima kasih banyak. Mohon izin kami memandu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin semua salam damai. Salam damai. Salam gemit. Mohon izin kami tetap memandu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia bersama Ibu dan juga rombongan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang, dan semua Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dalam penresmian Gedung Gemit Center pada sore hari ini. Akhir kata, saya Etno Taupan dan rekan saya Yvonne. Kami berdua pamit, terima kasih dan melanjutkan ke agenda selanjutnya oleh rekan kami Anin Daparoka. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami informasikan bahwa setelah ini acara pembukaan sidang Sinode Istimewa Gemit yang terangkum dalam ibadah pembukaan akan segera dimulai. Karena itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon Bapak Ibu tetap berada di tempat duduk masing-masing. Yang paling penting dari semua proses hidup ini adalah agama berperan untuk melayani, mendongkrak masyarakat untuk berdaya dan sejahtera. Disitulah peran agama yang sesungguhnya. Dan Gemit telah membuktikan ratusan tahun
menjadi bagian upaya pemberdayaan melalui pendidikan, melalui penguatan ekonomi masyarakat yang ini bisa menjadi model yang amat sangat bagus bagi seluruh agama-agama di tanah air kita. Sehingga agama tidak hanya berperan sebagai ibadah vertikal, tetapi justru pemberdayaan. Karena itu saya sangat senang, bangga dan apresiasi pada Gemit. Tentu kita siap bekerjasama dengan Gemit untuk pemberdayaan dan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih berdaya dan mandiri. Pemberdayaannya seperti apa, Bapak? Beliau melalui pendidikan, peningkatan kualitas produktif, kemudian kemandirian pribadi dan masyarakat, sama dengan tugas kemandirian yang saya bangun. Kemenko mendorong graduasi tingkat masyarakat yang paling miskin, desil 1 sampai desil 10, dari yang menerima bantuan saja naik kelas menjadi produktif, mandiri. Bapak, setelah kunjungan tadi dari Kabupaten Kupang sampai Kota Kupang, mungkin apa yang akan dibawa ke kementerian? Ya, kita akan dorong terus program-program UMKM, program-program ekonomi kreatif, program pemberdayaan ekosistem makanan bergizi dan seterusnya. Ya, Bapak, untuk NTT tentang untuk pengentasan kemiskinan di NTT apa, Pak? Banyak sekali program-program yang melalui pendidikan, melalui beasiswa, melalui UMKM, melalui bantuan-bantuan yang tidak mampu terus dijalankan. Pak Menko menyoroti pondok pesantren di Sidoarjo yang saat ini masih ada 91 orang yang tertimbun, itu Ya, seperti apa? sampai beberapa menit yang lalu saya sudah mendapatkan laporan sudah ditangani oleh Basarnas. Basarnas sudah Jakarta Nasional sudah turun tangan. Kita berdoa segera bisa diatasi evakuasi yang terjebak masih puluhan orang, yang meninggal sudah dihitung, kemudian kapasitas kemampuannya sudah level internasional ya untuk bisa menangani rescue yang sangat darurat ini. Besok saya akan langsung berkunjung ke sana untuk memantau langsung sekaligus membantu. Pak Menko tadi sempat soal sekolah rakyat ini, jadi barusan ini bisa dijelaskan nanti setelah balik. Ya, segera tahun ini 165 diresmikan, tahun depan harus kita harapkan 300 sampai 500 di setiap kabupaten.